Perkenalkan, nama saya Kusmiati dengan NIM C034231008. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi sekolah. Tema yang saya akan ambil adalah tentang bimbingan karir. Anak-anak muda zaman sekarang pasti sedang menghadapi dilema tentang masa depan. Dilema yang dimaksudkan adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan diinginkan atau yang dicita-citakan. Nah, ketidakseimbangan pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk menjadi persoalan anak-anak muda saat ini. Karena itu dibutuhkan pelayanan bimbingan karir di sekolah. Nah, agar anak-anak muda mempunyai bekal atau gambaran tentang masa depan yang akan dihadapi. Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan bimbingan karir merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang harus diberikan kepada siswa. Menurut pengertiannya sendiri adalah bimbingan karir adalah bentuk bimbingan yang digunakan untuk membantu individu dalam perencanaan penyelesaian masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan pekerjaan, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang akan dihadapi ke depan. Bimbingan karir merupakan bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih pekerjaan, jabatan, profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Pelayanan bimbingan karir bisa diperoleh di bangku pendidikan, tetapi juga melalui pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau melalui kursus-kursus tertentu. Selanjutnya dari tujuan bimbingan karir itu sendiri. Yang pertama yakni memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar, bakat, minat, sikap, percakapan, dan cita-cita yang terkait dengan dunia kerja yang akan dimasukinya kelak. Nah, keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan individu memahami dan menilai potensi dasar yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka setiap peserta didik perlu dibantu untuk memahami potensi dasar dirinya sehingga menentukan pilihan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan dunia kerja pilihannya itu. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri dan masyarakatnya sehingga menumbuhkan sikap positif terhadap dunia kerja. Sikap positif berarti bahwa individu mau bekerja dalam bimbingan pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri. Yang penting bermakna bagi dirinya dan lingkungannya, serta sesuai dengan norma agama yang dianutnya. Ketiga yakni mengetahui lingkungan pekerjaan yang berhubungan dengan potensi dirinya, serta memahami jenis-jenis pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan karir dalam bimbingan pekerjaan tertentu. Melalui pengetahuan dan pemahaman tersebut, individu mendorong untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenali ciri-ciri pekerjaan, persyaratan yang dituntut, lingkungan pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Yang keempat adalah merencanakan masa depan, yaitu merencanakan kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Yang terakhir adalah membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Misalnya, apabila seorang peserta didik bercita-cita menjadi pemandu wisata, dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir kepariwisataan. Untuk manfaat dari bimbingan karir itu sendiri, yang pertama memahami dinamika kebutuhan tenaga kerja. Nah, dinamika dan kebutuhan tenaga kerja di dunia kerja terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Jika dulu siswa atau mahasiswa yang bergelar teknik dapat mengambil pekerjaan sebagai teknisi, sekarang ini ada banyak profesi baru yang memberi siswa kemungkinan memilih karir yang lain. Dengan mengikuti bimbingan karir di sekolah, siswa dapat menetapkan tujuan dan harapan yang realistis untuk profesi yang dipilih. Guru BK selaku konselor karir akan memberikan informasi mengenai profesi-profesi baru di dunia kerja, jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan, dan informasi-informasi lainnya. Nah, manfaat yang kedua yakni dapat memilih karir yang tepat. Sebagian besar siswa tidak menyadari potensi mereka. Akibatnya banyak dari mereka menjalani hidup mereka tanpa memiliki karir atau program studi yang diminati.
Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak bahagia, stres, frustasi, bahkan mengalami depresi saat bekerja atau kuliah. Untuk mencegah hal ini, siswa dapat melakukan bimbingan karir dengan guru BK di sekolah. Guru BK akan menilai bakat, kepribadian, minat, aspek siswa lainnya. Hasil dari penilaian ini akan dianalisis sehingga menghasilkan pilihan karir atau program studi yang sesuai dengan minat siswa. Siswa dapat menjalani karir dan program studi dengan lebih menyenangkan tanpa merasa terbebani karena sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan wawasan siswa. Nah, manfaat bimbingan karir lainnya adalah meningkatkan kepercayaan diri dan wawasan siswa. Hal ini dikarenakan sebelum siswa memutuskan untuk menekuni suatu karir, ia sudah mendapatkan wawasan lengkap tentang prospek karir yang dipilih dan memahami keterampilan apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan untuk dikembangkan. Selain itu, bimbingan karir juga membantu siswa untuk lebih memahami tentang tantangan dan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam karir yang dipilihnya. Yang keempat, mencegah rasa frustasi saat memilih karir. Tak sedikit siswa yang merasa bingung dan frustasi saat dihadapkan dengan berbagai pilihan karir. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai karir yang mereka dapatkan. Nah, tak jarang siswa pula merasa kesepian karena tidak ada orang yang bisa dijadikan untuk tempat mengekspresikan emosi, pikiran, dan kebingungan yang tengah dirasakan, sehingga rasa frustasi pun semakin buruk. Namun, dengan mengikuti bimbingan karir di sekolah, rasa frustasi saat memilih karir ini dapat dicegah. Guru BK akan membantu siswa dalam memilih karir yang baik. Yang terakhir adalah memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, sebagai pelajar, perhatian siswa cenderung fokus pada uang, tekanan teman, sebaya, atau faktor lainnya dalam memilih karir. Hal ini dapat menyebabkan mereka memilih karir yang kurang tepat. Nah, kegiatan bimbingan karir akan membantu siswa untuk lebih memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan begitu, siswa dapat memilih pekerjaan yang mana yang paling cocok untuk mereka. Yang selanjutnya yakni bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan karir di SMA. Yang pertama, ini ada ceramah dari narasumber. Nah, kegiatan ini dilakukan dapat bersumber dari pembimbing, konselor, guru, maupun dari narasumber dari pihak dunia kerja dalam rangka memberikan informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, karir yang akan membantu siswa dalam memilih karir. Bentuk bimbingan karir yang kedua yaitu diskusi kelompok. Nah, kegiatan ini bercirikan satu keterkaitan pokok masalah atau pertanyaan dalam hal perencanaan karir, pekerjaan, karir, di mana para siswa berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat para siswa yang lain dalam sebuah dinamika kelompok. Yang ketiga, karya wisata karir yang diprogramkan oleh sekolah. Pihak sekolah biasanya mengadakan wisata untuk membantu siswa belajar dan bekerja pada situasi baru yang menyenangkan, agar siswa mampu merasakan pengalaman bekerja yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah Hari Karir atau Career Days. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang berkaitan dengan pengembangan karir. Nah, pada hari itu, kegiatan-kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah.